Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa syuhada'i wassolihin amma ba'du. Puji syukur mari kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kelapangan, masih diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah, terutama di bulan suci Ramadan kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dekanat Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo. Meskipun sebenarnya kalau saya boleh menyampaikan, saya belum pantas untuk menyampaikan sedikit. Kalau saya menganggapnya adalah sharing terkait belajar saya gitu. Kali ini mungkin saya sedikit akan mengambil tema mengenai pentingnya memaknai arti kata ikhlas gitu ya. Kalau kita berbicara ikhlas, memang sebuah kata yang mudah diucapkan, tapi tidak semua orang bahkan kurang begitu memahami, memaknai secara mendalam terkait apa arti kata ikhlas tersebut. Karena sejatinya kalau kita berbicara ikhlas tersebut merupakan landasan utama dalam kita beribadah. Karena dengan ikhlas kita hanya akan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga sebuah arti yang penuh makna, dalam arti ikhlas itu adalah jernih, adalah bersih, tanpa ada campur tangan apapun di dalamnya. Apalagi dalam konteks beribadah, ikhlas itu dibutuhkan hanya ketika kita tahu, benar-benar tahu memaknai arti kata ikhlas itu sendiri. Hanya karena apa? Hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam surat Quran surat Al-A'raf ayat 29 yang berbunyi, katakanlah, Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil, dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan kepadanya, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Dari hal tersebut ditunjukkan bahwa ketika kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa, setidaknya harus didasarkan atas keikhlasan, ketulusan, dan juga kebersihan hati dalam beramal hanya semata-mata karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu tidak mengharapkan di dunia ini pujian. Ikhlas itu juga tidak mengharapkan balasan, gitu ya. Ikhlas juga tak ada bedanya ketika kita beramal sendirian maupun ketika kita beramal di hadapan banyak orang. Ikhlas juga tidak akan tambah semangat ketika kita mendapatkan sebuah pujian, ataupun akan semakin kendor ketika mendapatkan sebuah celaan. Mungkin kalau kita mendengar banyak, apalagi kita di dunia sivitas akademika seperti ini ya, menjadi pendidik, menjadi dosen, itu adalah sebuah amal perbuatan yang mulia. Akan tapi kalau kita tidak landasi dengan ikhlas, itu nanti takutnya akan menjadi sebuah amal yang tidak bermakna atau bahkan sia-sia. Kadang orang mengatakan
saya mah ikhlas, atau ketika menjadi pendidik seperti ini ya, saya juga lagi belajar gitu. Menjadi pendidik kadang ketika kita mengajarkan pemahaman materi ke mahasiswa-mahasiswa kita gitu ya, kadang kita menuntut kalau mahasiswa nggak paham atau mungkin nggak bisa atau mungkin katakanlah nggak pintar gitu ya, kita mungkin akan bisa menjadi marah. Justru malah ketika kita bisa menjadi marah itu akan luntur keikhlasan terkait amal yang sudah kita lakukan. Karena sejatinya pernah saya membaca sebuah kutipan gitu ya, bahwasanya ketika kita menjadi guru atau pendidik, setidaknya dilandasi dengan ketulusan hati, keikhlasan di dalamnya dalam menyampaikan materi. Terlepas nanti mahasiswanya itu mau pintar atau paham, itu bukan urusan kita. Yang penting kita adalah menyampaikan dengan baik dan memberikan contoh dengan baik. Urusan pintar, urusan paham itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan dituntun untuk melakukan keikhlasan dalam amal perbuatan kita gitu. Saya juga belajar terkait ikhlas, itu ada di surat Al-Ikhlas gitu ya. Di dalam surat Al-Ikhlas sendiri nggak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Akan tetapi kalau kita memaknai surat Al-Ikhlas itu sendiri, di situ dapat diambil makna pemahaman bahwasanya di situ kita dapat mengambil makna terkait ikhlas yang sesungguhnya. Tidak ada kata-kata ikhlas karena berisi penghambaan kita kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai apa? Sebagai satu-satunya tujuan kita dalam melakukan amal ibadah. Jadi semoga dengan kita bisa memaknai ikhlas dengan sesungguhnya, kita dapat belajar arti ikhlas dalam beramal, dalam menjalani amal peribadahan kita. Bagaimana cara mungkin belajar ikhlas itu sendiri seperti apa gitu ya? Mungkin salah satunya adalah belajar dengan mengamalkan, melakukan, menikmati amalan rahasia. Amalan rahasia itu seperti apa? Ya amalan yang hanya diri kita sendiri yang tahu dan Allah atau Tuhan kita yang tahu. Sehingga tadi akan menghindarkan amal perbuatan tadi yang mungkin akan menjadi sia-sia karena mungkin ada motif tersendiri ketika kita melakukan sebuah amal perbuatan gitu. Kemudian ketika kita mampu memaknai ikhlas itu sendiri juga, kita mungkin tidak akan terlalu terpatok dengan hasil atas amal yang sudah kita lakukan gitu ya. Tapi dengan kita bisa mengafirmasi diri kita dengan mengatakan semoga amal yang kita lakukan ini benar-benar diterima oleh Allah dan mendapatkan keridhaan darinya. Karena sejatinya memang amal itu harus dilakukan dengan ikhlas, karena ikhlas itu tidak berbunyi, ikhlas itu tidak bersuara, tetapi apa? Ikhlas itu berasa di dalam hati kita saat kita melakukan keikhlasan itu. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini, apa yang menjadi belajar, karena saya lagi belajar untuk bisa memaknai arti kata ikhlas itu sendiri. Semoga kita semua diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituntun untuk selalu bisa ikhlas dalam menjalani amal perbuatan kita di kehidupan kita sehari-hari. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil pemaknaan dari sebuah arti kata ikhlas tersebut. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.